Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alivia Laila Nurhidayah dari program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada video kali ini, saya akan menerangkan materi seputar Google Slide, yaitu yang merupakan bentuk tugas UAS mata kuliah pengembangan aplikasi administrasi satuan pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Faris Muslihul Amin MKom. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari Google Slide. Google Slide adalah program presentasi yang disertakan sebagai bagian dari rangkaian Google Doc Editor berbasis web bebas yang ditawarkan oleh Google dari hasil pengembangan Google LLC khusus untuk membuat presentasi slide yang rilis pada tahun 2006. Google Slide merupakan aplikasi buatan Google yang dibuat semirip mungkin dengan PowerPoint. Fungsi utama aplikasi ini yaitu mirip seperti PowerPoint, di mana kita itu bisa membuat bahan presentasi dengan sangat mudah. Fungsi dan manfaat dari Google Slide. Fokus utama dari Google Slide adalah membantu pengguna atau user untuk membuat presentasi secara online sambil melakukan kolaborasi bersama tim atau pengguna lain secara real time. Pengguna juga dimungkinkan untuk melihat riwayat revisi dalam setiap penambahan, editing, hingga pengurangan slide yang telah dibuat. Pengguna juga dapat menambahkan akses terhadap pengguna lain untuk melakukan perubahan atau tindakan sesuai kebutuhan presentasi. Berikut beberapa fungsi dan manfaat Google Slide. Antara lain, yang pertama, membuat presentasi di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, dapat berkolaborasi bersama tim. Yang ketiga, dukungan cold start lebih besar. Kegunaan Google Slide. Secara umum, kegunaan dari Google Slide adalah untuk membuat bahan presentasi sama seperti yang biasa dilakukan oleh PowerPoint. Selain itu, masih ada beberapa kegunaan lainnya, yaitu yang pertama, membagikan bahan presentasi secara online. Jadi, kita itu dapat membagikan presentasi yang kita buat secara online kepada tim kita. Yang kedua, membuat timeline di Google Slide. Yang ketiga, bekerja sebagai tim. Jadi, Google Slide adalah aplikasi yang sangat membantu kita untuk bekerja sebagai kesatuan tim, sebab aplikasi ini bisa menentukan tingkat akses untuk setiap pengguna, yaitu ada yang hanya bisa sebatas melihat, dan ada juga sebagai editor. Yang keempat yaitu membuat bahan presentasi, dan yang kelima yaitu menambahkan video ke Google Slide. Selanjutnya yaitu fitur yang ada dalam Google Slide. Ada banyak fitur yang bisa kita temukan di Google Slide, diantaranya yaitu yang pertama, mengkonversi PowerPoint ke Google Slide. Yang kedua, menggunakan Google Slide secara offline. Yang ketiga, berkolaborasi di Google Slide. Yang keempat, tersedia riwayat atau history. Yang kelima, tersedia pilihan tema yang cukup beragam. Kelebihan dan kekurangan dari Google Slide. Kelebihan Google Slide yang pertama yaitu berbasis code. Salah satu kelebihan dari Google Slide adalah layanan ini sudah berbasis code, di mana kita tidak perlu khawatir karena kehilangan file saat mati listrik. Yang kedua yaitu gratis. Fitur yang ada di dalamnya dapat kita akses tanpa dipungut biaya. Yang ketiga, mudah digunakan. Tampilan dari platform presentasi milik Google Slide yang sederhana semakin memudahkan penggunanya dalam melakukan berbagai pekerjaan. Yang keempat, kolaboratif, yaitu dapat berkolaborasi dengan rekan kerja yang lain. Sedangkan kekurangan dari Google Slide diantaranya yang pertama yaitu harus menggunakan Gmail. Jadi, jika ingin menggunakan Google Slide, setidaknya kita itu harus mempunyai akun Gmail terlebih dahulu. Hal ini menjadi salah satu kekurangan dari Google Slide dibandingkan dengan Microsoft PowerPoint yang bisa langsung digunakan tanpa perlu akun email. Yang kedua, efek dan fitur yang dapat diakses sedikit. Pilihan efek yang disediakan oleh platform milik Google ini tidak terlalu banyak seperti Microsoft PowerPoint.
yang terakhir yaitu praktik penerapan penggunaan Google Slide. Jadi ada beberapa tutorial yang saya akan praktekkan pada video kali ini. Yang pertama yaitu mengenai cara membuat presentasi yang interaktif di Google Slide. Yang kedua, cara memutar video secara otomatis. Yang ketiga, cara mendesain otomatis dua gambar di Google Slide. Yang keempat yaitu cara memasukkan audio di Google Slide. Nah, untuk selanjutnya kita simak video tutorial berikut ini.